Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Sungguh beruntung orang-orang yang Allah berikan nikmat sehat, kemudian kesehatannya digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Pun ketika Allah berikan padanya waktu luang, dia manfaatkan waktu tersebut dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh dua nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Ketika banyak manusia yang lalai dengan dua nikmat ini, maka beruntung orang-orang yang bisa memanfaatkannya di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, ini sesi 2 kalau kajian. Yes, jenengan berangkat jam pinten wow? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid, tidak lain dan tidak bukan niatnya hanyalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka fa insyaallah hamba tersebut akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna pahalanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan inilah yang akan kita peroleh, inilah yang akan kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, yang insyaallah kita masuk pada bab menjadi pribadi yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai membahas tentang nasihat bagi para penuntut ilmu, yang beberapa hal telah kita sebutkan dan telah kita tuntaskan. Dan kita masuk pada poin berikutnya, yaitu menjadi pribadi yang baik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, secara naluri dan jiwa manusia, selama jiwa itu sehat, maka kecenderungan manusia pasti akan menyukai suatu kebaikan dan benci kepada keburukan. Tidak dapat dipungkiri. Sehingga apa? Naluri seseorang kalau ada suatu kebaikan, dia akan respect padanya, siapapun yang melakukan.
Ya, siapapun yang melakukan, apapun agamanya bahkan, secara naluri, ada orang membantu yang lain, pasti ada rasa, oh subhanallah, oh masya Allah. Dan disinilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam benar-benar menekankan perkara ini. Ya. Kemudian sebagai seorang mukmin, maka berusahalah menjadi pribadi yang baik, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik niatnya. 3 hal ini yang harus benar-benar kita tekankan pada diri kita, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, dan baik dalam perkara niat. Yang sulit yang mana, Pak? Orang sulit kabeh. Baik dalam ucapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat, hadis ini diawali dengan siapa yang beriman pada Allah dan iman pada hari akhir. Artinya apa? Ingat bahwasannya ucapan kita akan ada dampak dan efek untuk kemudian hari. Tidak hanya di dunia ini. Apa yang kita ucapkan akan ada pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Makanya disebutkan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman pada Allah, siapa yang beriman pada hari akhir, falyakul khairon, maka ucapkanlah perkataan yang baik, baik ucapan, auliyasmut, atau diam. Hanya 2 pilihan ini Pak yang disampaikan Rasulullah. Ucapkanlah yang baik, atau kalau tidak, diam. Belajarlah diam sebagaimana orang itu berbicara. Ya, jadi belajar diam itu ya sulit loh Pak. Apalagi netizen zaman sekarang. Yo iya lisannya diam tapi tangannya nggak mandek. Ya iya. Makanya disampaikan belajarlah diam sebagaimana engkau dulu belajar untuk berbicara. Sulit sekali. Apalagi sebagian manusia itu rasa kekepoannya sangat tinggi. Apa kepo itu Pak? Pengen tahunya sangat tinggi. Wes ngerti dilarang ku malah pengen dilakoni gitu loh. Jangan dilihat malah pengen ditelok. Ya. Ini sebagian manusia. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti hanya ada dua pilihan ini, Pak. 2 pilihan. Nek gak iso ngomong sing apik maka diam, sudah selesai sudah. Sulit mana Pak? Diam atau berbicara baik? Nah. Lho kok bondo meneng kok angel to? Oh angel. Ya itu tadi. Iya, saat ini lisan orang itu banyak yang diam Pak. Bahkan dalam keramaian itu loh diam lisannya. Nah, tapi tangannya rameneng Pak. Yang ini harus kita hati-hati. Berusahalah menjadi orang baik, mukmin yang baik. Pertama baik ucapan. Kemudian yang kedua baik perbuatan. Karena seorang muslim itu hendaknya memperhatikan dirinya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Di mana Rasul mengingatkan kita, al-muslimu, wong muslim iku man salimal muslimuna, yaitu ketika muslim yang lain selamat min lisanihi wa yadihi, selamat dari ucapannya, selamat dari perbuatannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu man hajara manahallahu anhu,
adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah itu juga bukan perkara ganti pakaian yang dulunya pakaiannya naudzubillah sekarang rodo alhamdulillah gitu. Nggak hanya ini tok gitu. Tapi dari hijrah dari segala keburukan dia tinggalkan dan beralih menjadi yang baik. Baik ucapannya, perbuatannya dan lain sebagainya. Dan sebagai muslim, seorang mukmin hendaklah benar-benar memperhatikan perbuatan. Karena apa? Dakwah bil hal itu lebih dilihat oleh masyarakat daripada yang lain. Terlebih yang sudah ngaji, kemarin udah kita sebutkan. Jenengan itu public figurnya orang di sekeliling Anda. Panjenengan semua ini adalah public figure. Dalam satu rumah, jenengan yang sudah ngaji, maka jenengan adalah public figure. Ucapan dan perbuatan panjenengan semuanya itu menjadi tolak ukur. Wis ngaji kok ya sek ngono ah. Kok meneh gak ngaji. Maka benar-benar kita perhatikan al-muslimu, muslim yang sejati itu adalah manakala muslim yang lain selamat dari gangguan lisan kita dan tangan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i disebutkan di sana, mukmin yang sempurna itu yaitu manusia di mana orang-orang di sekelilingnya merasa aman darah mereka, harta mereka dari gangguannya. Ini mukmin yang beneran. Makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin, jadilah pribadi yang tidak hanya baik ucapan tapi juga baik perbuatan. Kemudian yang ketiga, baik dalam apa tadi? Niat. Ini penting lagi. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Surat apa ini? La khilaf. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah, padahal mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mukhlis, bening, suci, tidak tercampur dengan apapun. Ini yang Allah perintahkan. Maka pentingnya seseorang memperhatikan niat-niat mereka setiap waktu. Karena niat itu gampang molak-malik, hati gampang molak-malik. Jenengan berangkat itu lo ikhlas, Pak. Nyampe jeruk ini rung mesti ikhlas lo. Mulai iku rung mesti ikhlas. Maka perbaharui niat-niat kita. Karena yang namanya hati itu gampang berbolak-balik. Dan ingat, innamal a'malu binniyat. Jangan sampai capek-capek enggak oleh popo, malah oleh dosa. Maka perbaharui tata niat kita semuanya. Jadilah mukmin yang tiga-tiganya ini baik. Ucapannya baik, perbuatannya baik, niatnya juga baik. Ya, jangan sampai baik hanya karena pengen mendapatkan bagian dari dunia. Mungkin nggak Pak orang berbuat baik hanya ingin mendapatkan dunia? Contohnya berat gitu. Dan semisalnya ya, naudzubillah. Tak budal kaji ben disebut kaji, gak diceluk kaji muring-muring. Aku kaji larang-larang. Nah ini hati-hati. Sedekah biar disebut dermawan. Hati-hati Pak. Yang tahu urusan hati jenengan ya jenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hati-hati. Jadilah seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang baik hatinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Surat apa ini? Al-Quran. Ali Imran 29, silakan dilihat. Ali Imran ayat 29. Yang bawa Al-Quran silakan. Yang bawa gadget dibuka. Yang enggak bawa nyimak. Yuk disiapkan Al-Qurannya. Ketemu? Silakan yang sudah buka dibaca terjemahnya. Monggo, Pak. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cekap. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya atau kamu menampakkannya, Allah tahu semuanya. Maka bagaimanapun niat kita dalam melakukan sesuatu, Allah tahu. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa memperhatikan hati kita. Para ulama terdahulu benar-benar memperhatikan urusan hati mereka. Para sahabat terdahulu juga demikian. Makanya ketika disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya Allah memilih Rasulullah SAW karena kebersihan hatinya. Allah memilih sahabat-sahabat Nabi untuk mendampingi Rasulullah karena kebersihan hatinya. Dan ini juga perhatian untuk kita. Hendaknya memperhatikan hati-hati kita semuanya. Jadilah pribadi yang memiliki hati dan keikhlasan yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam menuntut ilmu ini. Ya, perbagusi niat dan hati kita semuanya. Banyak dalam hadis disebutkan yang untuk mewanti-wanti kita. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ini perkara niat, Pak. Kita berangkat dari rumah ikhlas, duduk di sini ikhlas, belum tentu keluar pintu nanti masih ikhlas. Padahal Rasul mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, namun ia justru mempelajari hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ia tidak akan pernah mencium baunya surga. Naudzubillah. Maka tata hati-hati kita jangan sampai tercampuri dengan kotoran-kotoran itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang seharusnya diupayakan, berusaha menjadi baik dari semua sisi. Ucapan, perbuatan, dan apa yang terakhir? Niat. Termasuk dimanapun. Nah ini. Baik itu jangan hanya di dalam masjid. Baik itu bukan hanya di dalam rumah. Baik itu bukan hanya kepada teman konco kental lah, tapi kepada siapapun dan dimanapun. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Dimanapun seorang mukmin berusaha menjadi mukmin yang baik.
dengan teman dekat atau teman jauh. Kan kadang mohon maaf Pak, kita itu nek karo konco kental, Masya Allah, bener ya, Masya Allah. Tapi kalau dengan orang yang baru itu koyo-koyo wallahu a'lam. Salam itu loh Pak, nek nggak karo konco kental kadang nggak salam kok. Nggak tahu kalau jamaah Al-Ghafar. Loh kita kalau nggak ketemu konco ini nggak konco kental nggak salam. Padahal perintah salam itu kepada siapa? Semua muslim. Nggak lah salam wala kalam ya cari ini wong-wong. Nyopo ora salam ora. Artinya kebaikan kita masih terbatas ini. Kita berbuat baik hanya di skup lingkungan kita saja. Ya. Lihatlah bagaimana sahabat ya Ansor dalam menyambut sahabat-sahabat Muhajirin. Kenal nggak Pak sebelumnya? Kenal nggak? Apa weanan sih? Enggak toh. Tapi begitu sahabat Ansor, sahabat Muhajirin datang ke Madinah, semua menyambut dengan sukacita. Bukan karena konco kental wis sering ketemu, enggak. Mereka dipersatukan atas dasar keimanan, atas dasar agama. Ini seharusnya. Ya. Makanya bertakwalah dimanapun kamu berada. Termasuk berbuat baik dimanapun kita berada. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam hadis berikutnya disebutkan bahwasannya Rasulullah pernah memaparkan, memberikan gambaran tentang suatu kebaikan dan dosa. Anin Nawas, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah semangat para sahabat-sahabat Nabi, Pak. Semangat ingin berbuat baik, semangat ingin masuk ke dalam surga, dan ketika enggak paham mereka akan bertanya pada baginda Rasulullah. Dulu pernah kita sebutkan bahkan sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada orang Arab Badui tanya, mereka akan nyimak-nyimak tenanan, Pak. Apa dulu alasannya? Apa alasannya? Karena rata-rata pertanyaan orang Arab Badui adalah pertanyaan yang dimana sahabat yang lain sungkan ate takon. Tapi orang Arab Badui los. Maka kadang-kadang ini kan juga aneh di sekitar kita. Ada orang yang baru ngaji tanya, kadang-kadang bagi kita, oh potoh ngono kok ditakok nih. Padahal akan ada banyak faedah yang kita dapatkan dari pertanyaan itu. Yang mungkin kita lupa murojaah, yang mungkin kita belum tahu. Makanya kalau ada orang Arab Badui tanya, sahabat-sahabat yang lain tuh bener-bener pasang telinga, Pak. Nyimak tenanan. Karena pertanyaan-pertanyaan dari orang Arab Badui itu nek jare wong saiki out of the box. Di luar dari perkiraan sahabat yang lain. Yang sahabat yang lain mungkin sungkan, tapi orang Arab Badui tanya. Kenapa? Saking semangat dalam beribadah, Pak. Dan mereka tanya langsung pada sumbernya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain pun kalau mereka nggak paham akan tanya. Dan salah satunya sahabat Nawas ini. Beliau bertanya, ya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan tentang keburukan. Kebaikan itu apa, Pak? Ayo berbuat baik. Nah, kebaikan itu apa? Ndang mengheningkan cipta bareng-bareng.
Ketika Rasulullah ditanya oleh Nawas bin Sam'an anil birri, tentang kebaikan, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan keburukan itu, mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sedangkan keburukan adalah apa yang mengganjal dalam dadamu, enggak penak no hatimu, dan engkau pun tidak suka diketahui oleh orang lain. Jadi kebaikan tadi apa? Husnul khuluq. Ini jawab Nabi. Al birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu apa tadi? Mahaka fi sadrik. Apa yang menjadikan hatimu mengganjal atau mengganjal dalam hatimu itu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka perkara itu dilihat dan diketahui orang lain. Jelas nih? Bisa nangkap? Alhamdulillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ini bertanya tentunya agar dia bisa beramal, agar beliau bisa mengamalkan. Jadi salah satu kenapa tanya itu adalah agar bisa beramal, dan kalau keburukan bisa meninggalkan. Sebagian orang zaman sekarang itu tanya itu untuk membandingkan mana jawaban yang paling enteng. Hati-hati. Jadi orang zaman sekarang itu tanya pada Ustadz A, haram, waduh haram iki. Tanya Ustadz B, ya makruh lah, alah no makruh iki. Tanya kono nih, wah iki ya mubah lah. Didik, nah iki cocok iki. Ustadz ngene lho mantep. Naudzubillah. Ya kan banyak kita jumpai, Pak. Wong sing riba sing jelas haram masih takokno kok. Pak Ustadz, pripun hukume riba? Haram. Ayatnya jelas. Waduh, Ustadz iki kolot iki. Ustadz enggak paham fikih wake. Iki alasannya. Tanya pada Ustadz sing rodok santai-santai. Ya ini makruh. Iki Ustadz rodok penak. Nek wis mubah, wah sepakat tau karo Ustadz sing model ngene iki. Ngene iki lho Ustadz sejuta. Kok sejuta 1000 lah ya. Naudzubillah. Kalau sahabat dulu tanya, itu tujuannya adalah agar bisa beramal, mengamalkan, Pak. Jika keburukan mereka akan segera meninggalkan. Dan itu hakikat dari bertanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi jawaban Nabi bahwasanya kebaikan adalah husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Maka hal ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan keagungan akhlak yang baik. Bukan berarti kebaikan itu hanyalah akhlak yang baik, tidak. Sekali lagi, di sini bukan pembatasan. Tetapi di sini menunjukkan akan pentingnya, akan utamanya akhlak yang baik. Dan kebaikan-kebaikan itu bisa muncul dari akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang. Apakah cuma ini? Tidak, tetapi inti dan puncak dari ibadah haji adalah inilah maknanya. Sebagaimana Rasul saat ditanya tentang al-birru, kebaikan. Apa itu kebaikan? Husnul khuluq. Bukan berarti hanya akhlak yang baik, tidak. Tapi inilah puncak dan begitu keutamaan luar biasa dari akhlak yang baik. Jelas sampai sini?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, al-hajju Arafah, bukan berarti haji hanya di Padang atau wukuf di Arafah saja. Tetapi juga tawaf, sa'i, ihram dan lain sebagainya itu. Tapi puncaknya ada di apa tadi? Wukuf di Padang Arafah. Sama halnya juga dengan kebaikan. Kebaikan itu banyak, sangat banyak. Ya, tinggal kita mau apa? Tidak. Tapi yang sangat utama, nilainya di sisi Allah adalah akhlak baik. Makanya bisa saja Pak, orang itu tahajudnya kurang, puasa Senin Kemisnya kurang, tapi akhlaknya baik. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, misalnya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani, laisa syai'un asqal, tidak ada sesuatu yang lebih berat fil mizan, dalam timbangan kebaikan nanti, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Termasuk sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, la yudriku bi husni khuluqihi, yang dengan akhlaknya yang bagus dia akan meraih darajata shaim al-qaim, meraih derajat orang yang puasa sunnah dan senantiasa melakukan sholat malam. Maka di sini kita juga jangan sampai, dulu pernah kita sebutkan, nggak boleh Pak seseorang itu berbangga, aku iki sholat tahajudku bendino, aku iki paling apik. Nggak bisa Pak. Karena di sana banyak orang yang akhlaknya baik, Masya Allah luar biasa. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan akhlak-akhlak kita semua. Bahkan Rasul itu pernah menyebutkan aqrabikum, orang yang paling dekat kedudukannya, minni majlisan, tempat duduknya denganku pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaq, orang yang bagus akhlaknya. Jadi orang yang duduknya paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang bagus akhlaknya. Makanya kalau kita membuka hadis tentang siapa manusia yang terbaik, dengan hadis-hadis yang begitu banyak, rata-rata akan menyebutkan bagaimana akhlak dia dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan keluarganya, bahkan sampai dalam menyembelih. Khairukum li ahli, ya, khairukum, sebaik-baik kalian, yang baik dengan tetangga, yang baik dengan keluarganya, yang baik dengan kerabatnya. Ini disebutkan Pak. Maka perbaiki akhlak-akhlak kita, jadilah orang-orang yang baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik niatnya. Ini sangat penting sekali, terlebih di zaman yang seperti ini. Ajari anak-anak kita kebaikan. Karena di luar sana betapa banyak, atau di media sosial betapa banyak keburukan-keburukan yang dipertontonkan. Dulu Pak, mohon maaf, dulu diskotik itu malam hari dan di tempat tertutup. Bener? Sekarang itu ada diskotik berjalan loh Pak. Bener nggak? Dulu itu diskotik mesti di tempat tertutup dan malam hari. Tertutup Pak. Dan mungkin yang masuk adalah dewasa paling loh, aku nggak ngerti. Tapi sekarang ada Pak diskotik berjalan Pak. Ya, naudzubillah. Paham diskotik berjalan? Ini nggak ngerti, alhamdulillah Pak. Jangan sampai ngerti. Ya. Sound gede-gedean pinggir embong, joget ning tengah dalan. Jeduk. Sak lampune klip
kelip. Nah, lak koyok lampune. Oh, kok ngerti jenengan? Naudzubillah. Ya. Ya ini loh Pak. Wanti-wanti anak kita. Ajari mereka kebaikan karena di media sosial itu banyak keburukan yang dipertontonkan. Bangga loh Pak. Maka juga hati-hati filter tuh HP anak-anak kita. Kalau bisa mode anak-anak kabeh lah gitu. Kalau bisa batasi. Tapi yo kadang-kadang wong tua saiki bingung, lah pripun Pak Ustadz, saiki TK yo pembelajarannya online nih. Gak dicekeli HP ku yo nangis, wong koncone nyekel HP kabeh, dicekeli ku yo piye? Leres mboten? Sekarang TK masih online lah mboten toh? Kelas TK online mboten? Ada punya anak TK? Enggak wineh Pak, bin punya anak TK nanti. Kok penak men. Hati-hati Pak, filter sekali lagi. Kita yang setiap hari ngajarkan kebaikan ke anak, nak sing apik ucapane. Lah iku mulai lo fasih nek misuh. Padahal jenengan enggak pernah ngajari. Apalagi enggak diajarkan kebaikan. Apalagi enggak diajari ucapan yang baik. Diajari kadang isek misuh. Jenengan selalu mengajari, ayo nak baca Al-Quran, hafalan. Lah iku mulai lo kadang-kadang gremeng karo ojo dibanding-banding nih. Kan jenengan gak ngajari, pernah ngajari? Enggak. Lah ini loh Pak. Ajarkan kebaikan. Karena untuk keburukan jenengan gak ngajari lo nek jopo wis oke. Ajari ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Bahkan saya pernah menyampaikan di majelis taklim yang lain, kalau bisa ajari anak itu bahasa daerahnya. Agar bisa tahu unggah-ungguh dengan orang tuanya. Ya, penting. Ajari bener-bener. Itu termasuk kebaikan ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi berusahalah untuk terus mengajarkan kebaikan pada keluarga kita, anak-anak kita. Karena di luar sana sudah banyak keburukan-keburukan yang dipertontonkan. Di antaranya di media sosial. Oh ini ndelok murotal yang ngisore kadang ono iklan kok. Leres mboten? Ya wis. Buka Facebook lho ono iklane gitu loh. Nah, inilah. Ini enggak ono iklane ya sing premium kan gitu. Leres mboten? Jenengan dereng premium? Kula pertamax soalnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan hadis tadi Rasul menyebutkan wal ismu, dan keburukan itu, dosa itu maha kafi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hatimu. Secara umum demikian Pak. Dosa itu menggelisahkan hati, nggak tenang. Ya. Orang yang berbuat maksiat, berbuat keburukan itu nggak akan tenang dalam hidupnya. Meskipun hartanya oke Pak, nggak tenang. Dan keburukan dosa adalah ketika engkau melakukannya, engkau khawatir dilihat oleh orang. Kalau kebaikan, makanya sekarang itu aneh. Dan jenengan berbuat baik kok didelok wong lho ya apa gitu loh. Ya. Enggak usah malu. Jika itu kebaikan enggak usah malu. Enggak usah malu dalam berbuat baik. Ya. Kadang-kadang ini terjadi gitu loh. Jadi seorang muslim enggak perlu malu dalam berbuat baik. Seperti dulu saya sampaikan. Ya, saat waktu adab makan, kalau nggak salah kena kita bahas, adab makan itu selesai makan sama Rasul disuruh tata kaning hajatan, tatak, siap,
Imbuh malih Mas, tasik wonten kok. Nah, ngono kelaan. Dipikir tasik keluwen. Karena ini sesuatu yang masih apa istilahnya ya? Masih belum familiar di kalangan masyarakat, bahkan aneh. Mosok mangan kok tangane koyok keluwen tenan ramangan saulan nah ya ngono ae. Loh tapi ini kebaikan. Ya, ini sebuah kebaikan. Menutup aurat, bahkan ada istilah pakaian kok yo model ngono apa enggak sumuk ngono kok. Loh, enggak apa-apa Pak gitu. Ibu-ibu juga demikian, santai aja gitu loh. Kok pakaianmu gedembel lho enggak apa-apa, wajar duwe kain akeh ngono. Santai aja gitu. Selama itu kebaikan enggak perlu bingung, enggak perlu malu. Kenapa kita harus malu berbuat baik? Sedangkan di luar sana banyak orang malu-maluin berbuat keburukan, nggak malu gitu loh. Kan seperti itu Pak. Bahkan naudzubillah Pak, kalau kita memperhatikan saat ini orang maksiat juga dipertontonkan, santai aja gitu loh. Makanya yang berbuat baik juga demikian, santai aja Pak. Nggak perlu malu, wong kita ngelakoni kebaikan kok. Mau orang ngomong A sampai Z yo bene Pak. Ada pepatah, ada istilah Jawa mengatakan ya, yang namanya tunggak ojo kalah karo gagak gitu loh. Paham maksudnya? Gagak iku sing ngomong lho Pak. Anjenengan dadi yo tunggak wis meneng wis bah ngono-ngono lho. Wis bah ngomong apa. Santai. Tunggak itu enggak arah kalah Pak karo gagak. Diam wis bene. Selama itu kebaikan terus lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan teladan kepada kita. An Anasin, dari sahabat Anas, qala beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Rasul itu orang yang sangat baik, kata Anas. Lihat, ini Rasul. Yang menyampaikan Rasul itu baik bukan Rasul dan istrinya, tapi Anas. Orang yang hidup di zaman beliau, orang yang bersama beliau. Kita itu nggak bisa Pak mengatakan orang itu baik hanya sekali ketemu Pak. Nggak bisa. Ya, jangan ketemu koncone sekali kemudian wah uang iku apik. Padahal pakai ditraktir ping bisa nih ngomong, ngono gitu. Nggak bisa dijadikan barometer ini. Nggak bisa kita kemudian mengatakan orang itu baik hanya dalam sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, nggak bisa. Coba safar dengan beliau, nggak akan tahu bagaimana dia. Coba bermalam dengan beliau, bagaimana? Dan ini Anas sudah alami gitu loh. Pernah safar dengan Rasul, bermalam dengan Rasul, bersama dengan Rasul. Anas mengatakan Rasul itu ahsanan nas, orang yang sangat baik. Dan tidak hanya satu orang yang mengatakan demikian. Makanya Rasul itu orang yang disegani oleh lawan ataupun kawan. Semua sepakat ini Pak. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita sudah termasuk orang baik? Kadang kita itu baik ucapannya dengan tetangga, baik ucapannya dengan konco kental, tapi kurang baik dengan istri. Kadang-kadang Pak. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami nyampaikan ada materi parenting dalam fikih keluarga ya. Salah satu hal yang bisa menimbulkan rasa cinta, semakin erat hubungan suami istri adalah ucapan terima kasih Pak. Di mana seorang suami berterima kasih kepada istrinya, istri juga demikian. Dalam hal yang sepele, dikaino teh, Masya Allah, jazakillah khair, teh enak banget. Oh ngono ya Pak. Jenengan kan jarang toh Pak. Jenengan terima kasih karo sing jaga warung tok Lah karo bojone dhewe enggak gitu loh. Lah ya apa awake diarani apik karo
orang lain baik dengan istri enggak gitu loh. Makanya kadang-kadang nek ono bojomu piye biasa, naudzubillah. Kenapa yo? Karena faktor itu tadi, muamalah kita juga biasa-biasa saja. Maka baik kan tadi kita sebutkan, berbuat baiklah dimanapun kita berada. Terlebih dengan keluarga. Rasul tadi kita sampaikan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ya, ucapan terima kasih itu efeknya dan dampaknya tinggi sekali, besar. Ya. Begitu pula seorang istri berterima kasih pada pasangannya, ya. Pulang bawa uang 1 juta dalam sehari, Masya Allah, jazakallah khair. Bawa uang 100.000, Masya Allah, terima kasih, jazakallahu khair. Pulang gak bawa apa-apa. Loh, ibu-ibu juga harus tetap jazakallah khair, sudah mau pulang, lebayang nanti gak mulai gitu. Loh kan kono. Ini penting gitu loh. Mulai kecantol lah bingung gitu loh. Nah, makanya jazakallah khair, Mas yo gak gawa apa-apa tapi seiling dalane balik kan ngono. Masya Allah. Rasul itu orang yang paling baik kata Anas. Maka kita juga demikian, dengan kerabat kita baik, dengan teman kita baik, lebih-lebih dengan keluarga kita baik. Maka pelajarilah bagaimana berbuat baik kepada keluarga kita, bagaimana berbuat baik dengan tetangga kita, sehingga kita bisa menjadi orang baik dalam segala aspek, Pak. Dalam segala aspek. Kemarin kita sebutkan hablum minallah itu harus baik, Pak. Hablum minannas juga baik. Lah manusia itu kan juga istri kita, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita. Ada orang itu yang asik dengan teman-teman nih, nongkrong berjam-jam kuat, kan curhat 2 jam kuat, tidak ngobrol istri ini ya walahi, pulak balik iku. Ada ini. Tapi jamaah Al-Ghafar insyaallah enggak ada ya. Kalau ada ya paling lupa atau khilaf gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hadis ini adalah sahih. Bahwasanya Anas menyebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Tidak hanya itu, wa ajwadan nas, orang yang paling lembut, wa asja'an nas, paling berani. Loh Pak, piye wani lembut. Tu Rasul baik, yo lembut, yo wani. Ini yang harus ada pada diri seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di kesempatan ini saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, mari terus berbuat baik, Pak. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan yang kita lakukan, atau jika kita keburukan yang kita lakukan, semua akan dicatat kok, Pak. Silakan dipilih gitu loh. Kebaikan kita akan dicatat. Sebagaimana firman Allah, ya, bahwasannya disebutkan dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatan mereka. Kebaikan kita dicatat, Pak. Maka nggak usah khawatir. Wah, aku ngelakoni apik kok gak ono sing ngerti kok kayak aduh piye iki. Jangan khawatir. Kebaikan kita itu nggak akan ada yang sia-sia. Meskipun banyak manusia yang menyia-nyiakan kebaikan kita, tapi di sisi Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia, karena semua dicatat. Dan Allah juga mengawasi kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui. Allah tahu segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, meskipun gak ada satupun orang yang tahu, Pak.
Kita membantu orang nggak ada orang yang tahu, nggak apa-apa. Ini lebih membersihkan hati kita dari penyakit riya. Tapi Allah tahu. Ya. Dan disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, bahkan dalam hati kita, apalagi perbuatan kita. Dalam surat Ali Imran ayat 5 juga disebutkan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Maka sekali lagi, teruslah berbuat baik. Ada malaikat yang selalu mencatat, Allah selalu mengawasi, dan yakinlah Allah akan berikan balasan yang terbaik buat kalian. Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk kita semua, dan ini juga kita ajarkan pada anak-anak kita, sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Yakinlah akan hal ini. Teruslah berbuat baik. Masih banyak orang tidak menganggap kebaikannya panjenengan. Nolong tapi nggak dianggap, nggak apa-apa. Wong yang kita cari adalah Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Tidak ada sekali lagi kebaikan yang sia-sia. Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Pun disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun Allah akan melihatnya, memberikan balasannya. Begitu pula sebaliknya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gak usah khawatir dalam berbuat baik. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kebaikan kita akan Allah lipat gandakan juga. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'ah fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukan baru catat satu kejelekan semisal. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Kalau dia pernah punya niat buruk kemudian dia menghentikan niatnya karena Allah, maka catatlah sebagai kebaikan. Berarti ada orang punya niat buruk, enggak dilakukan, belum dilakukan, maka belum dicatat. Kalau dilakukan, dicatat sebagai kejelekan yang semisal. Kalau dia meninggalkan karena Allah, maka ditulis sebagai kebaikan. Wa idza arada an ya'mala hasanah, kalau dia hendak melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi qadarullah, takdir, akhirnya dia tidak melakukan, faktubuha lahu hasanah, catat sebagai kebaikan. Niat yang baik itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilaha, kalau dia melakukan, faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Kalau dia melakukan, catat ya baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Hal ini senada dengan firman Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang membawa amal baik, baginya pahala 10 kali lipat. Surat apa ini? Surat Al-Quran. Jamaah Al-Ghafar sekarang responnya cepat, langsung nyambung. Ya, Al-Quran, tepatnya Al-An'am ayat 160.
monggo dicatat men gak lali. Bahkan kebaikan yang kita kerjakan itu bernilai sebagai sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah an Jabir, dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Bahwasanya setiap kebaikan adalah sedekah. Lho ya penak toh Pak. Maka enggak usah khawatir. Lah aku nglakoni apik tapi kanggo tanggoku ora dianggap, enggak apa-apa. Ya. Saya sudah berbuat baik tapi enggak masalah. Kebaikan kita itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini nasihat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, teruslah berbuat baik. Meskipun kebaikan kita kadang disia-siakan orang, tapi ingat tidak ada yang sia-sia dari kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan kita adalah sedekah. Kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita tercatat dengan jelas. Kebaikan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak usah khawatir ketika kita berbuat baik, gak popo ora dilem karo manusia. Tidak di apa bahasanya? Apa Pak? Tidak dipuji oleh manusia, enggak masalah. Karena tujuan kita bukan nyari pujian manusia. Ya, bukan. Tapi tujuan kita adalah mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan lelah kita dalam menuntut ilmu ini, jenengan rotok lelah kaya ya Pak. Wis sikile wis digeser-geser terus ket mau. Wis digeser bolak-balik. Tak telok kesikire ngiwonengen. Mudah-mudahan lelah kita yang karena Allah ini mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.